Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang semiotik. Studi tentang tanda-tanda dan cara kerja disebut semiotik atau semiologi yang memiliki 3 bidang studi utama. Yang pertama, tanda itu sendiri, terdiri dari berbagai varietas tanda, berbagai cara menyampaikan makna, dan cara berhubungan dengan orang-orang yang menggunakannya. Karena tanda-tanda adalah konstruksi manusia dan hanya dapat dipahami dari segi penggunaannya. Yang kedua, kode atau sistem di mana tanda diatur, mencakup berbagai cara yang dikembangkan berbagai kode untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau budaya, memanfaatkan saluran komunikasi yang tersedia untuk transmisi mereka. Yang ketiga, budaya di mana kode dan tanda ini beroperasi. Pada gilirannya, tergantung pada penggunaan kode-kode dan tanda-tanda ini untuk keberadaan dan bentuknya sendiri. Semiotik kemudian memfokuskan perhatiannya terutama pada teks. Model-model proses yang linear tidak memberikan perhatian yang lebih pada teks daripada tahap lainnya. Dalam semiotik, penerima atau pembaca dipandang memainkan peran yang lebih aktif. Semiotik lebih suka istilah pembaca daripada penerima karena itu menyiratkan tingkat aktivitas yang lebih besar dan juga bahwa membaca adalah sesuatu yang kita pelajari untuk dilakukan. Dengan demikianlah, itu ditentukan oleh pengalaman budaya pembaca. Pembaca membantu menciptakan makna teks dengan menyampaikan pengalaman, sikap, dan emosinya. 3 istilah Peirce dapat dimodelkan seperti pada gambar di atas. Teman-teman bisa lihat gambar segitiga di atas ya. Nah, panah berujung ganda menekan bahwa setiap istilah hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan yang lain. Sebuah tanda mengacu pada sesuatu selain dirinya sendiri, objek, dan dipahami oleh seseorang, yaitu ia memiliki efek dalam pikiran pengguna si penafsir. Kita harus menyadari bahwa penafsir bukanlah pengguna tanda, tetapi apa yang disebut Peirce di tempat lain, ia adalah efek signifikan yang tepat, yaitu adalah konsep mental yang dihasilkan oleh tanda dan oleh pengalaman pengguna tentang objek. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini ada isyarat, objek, dan penafsiran. Jadi, ketiga itu saling berkaitan. Contohnya seperti asap. Nah, asap itu merupakan objek dan isyaratnya itu kan berarti berbahaya. Nah, sedangkan penafsirannya itu bisa berbeda-beda. Mungkin si A bisa menafsirkan bahwa oh itu asap merupakan asap rokok atau asap pabrik. Sedangkan si B menganggap asap itu adalah asap kebakaran karena mereka memiliki pengalaman tentang objek itu berbeda-beda. Mungkin si A mempunyai pengalaman tentang asap itu adalah asap rokok, sedangkan si B mempunyai pengalaman kalau asap itu adalah sebuah kebakaran. Seperti tanda dan makna konsep dasar. Semua model makna memiliki bentuk yang hampir sama, masing-masing berkaitan dengan 3 elemen yang harus terlibat. 1. Tanda. 2. Yang merujuk. 3. Pengguna tanda. Sebuah tanda adalah sesuatu yang fisik, dapat dipahami oleh indera kita itu, merujuk pada sesuatu selain dirinya sendiri, dan itu tergantung pada pengakuan oleh penggunanya bahwa itu adalah sebuah tanda. Contoh, menarik daun telinga yang saya sebagai tanda ke juru lelang. Dalam hal ini tanda mengacu pada tawaran saya, dan ini diakui oleh juru lelang dan saya sendiri. Maknanya komunikasi telah terjadi. Model makna yang paling berpengaruh yang pertama adalah filsuf dan ahli logika C.S. Peirce, dan yang kedua adalah ahli bahasa Ferdinand de Saussure, di mana Peirce melihat tanda yang dirujuknya dan penggunanya sebagai 3 titik segitiga, masing-masing terkait erat dengan 2 lainnya dan hanya dapat dipahami dalam hal yang lain. Sedangkan Saussure mengambil garis yang sedikit berbeda. Dia mengatakan bahwa tanda itu terdiri dari bentuk fisiknya ditambah dengan konsep metal yang terkait dan bahwa konsep ini merupakan pemahaman dari realitas eksternal. Kata CAR, tanda di atas kertas atau suara di udara, memiliki konsep mental yang melekat padanya. Milik saya akan secara luas sama dengan milik Anda, meskipun mungkin ada beberapa perbedaan individu. Konsep ini kemudian berhubungan dengan kelas objek dalam. Contohnya istri saya dan saya, misalnya sering berdebat tentang apakah sesuatu itu biru atau hijau. Kami berbagi bahasa yang sama, perbedaannya terletak pada konsep kebiruan atau kehijauan yang menghubungkan kata-kata kami dengan realitas itu.
Peirce tahun 1931 sampai 1958 dan Ogden dan Richards 1923 memiliki model yang sangat mirip tentang bagaimana tanda menandakan. Keduanya mengidentifikasi segitiga hubungan antara tanda, pengguna, dan realitas eksternal sebagai model yang diperlukan untuk mempelajari makna. Peirce, yang umumnya dianggap sebagai pendiri tradisi semiotik Amerika, menjelaskan modelnya secara sederhana bahwa sebuah tanda adalah sesuatu yang diperuntukkan bagi seseorang untuk sesuatu dalam beberapa hal atau kapasitas, yaitu menciptakan dalam pikiran orang itu tanda yang setara atau mungkin tanda yang lebih berkembang. Seorang ahli bahasa Swiss, Ferdinand de Saussure, mengemukakan teori di mana dalam teori ini semiotik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penanda atau signifier adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita. Kemudian yang kedua yaitu petanda atau signifier adalah konsep atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Contohnya, penanda itu meliputi yang menandai bentuknya, bisa kata-kata, gambar, ekspresi, dan lain-lain. Seperti gambar rambu jalan lalu lintas lingkaran merah, yang tengahnya ada strip putih. Petanda itu memaknai penanda arti tanda. Seperti gambar rambu jalan lalu lintas lingkaran merah, yang tengahnya ada strip putih, itu artinya rambu dilarang masuk. Hubungan antara signifier dan signified disebut bersifat arbiter, sewenang-wenang atau tidak ada hubungan wajib antara keduanya. Lambang yang berupa bunyi itu tidak memberi saran atau petunjuk apapun untuk mengetahui maknanya. Konsep Saussure tentang penanda tidak memiliki kaitan alami apapun dengan petanda di dalam kenyataan. Oleh karena itu, hubungan antara penanda dan petanda bersifat sembarang. Contoh, misalnya antara kata becak sebagai signifier dengan konsep yang dilambangkan yaitu alat transportasi beroda 3, kita tidak dapat menjelaskan mengapa alat transportasi tersebut dilambangkan dengan bunyi becak, mengapa misalnya bukan mobil atau yang lain. Hal ini tidak bisa dijelaskan karena sifat bahasa yang arbiter itu. Namun, arbiter tersebut harus berdasarkan hasil kesepakatan sosial. Saussure tidak memberi batasan secara jelas tentang pengertian petanda. Dia baru sampai pada imaji mental sebagai konsep dan realitas psikologis. Secara implisit, tanda dianggap sebagai alat komunikasi antara dua orang manusia yang secara disengaja dan bertujuan menyatakan maksud. Namun, arbiter tersebut harus berdasarkan hasil kesepakatan sosial. Saussure tidak memberi batasan secara jelas tentang pengertian petanda. Dia baru sampai pada imaji mental sebagai konsep dan realitas psikologis. Secara implisit, tanda dianggap sebagai alat komunikasi antara dua orang manusia yang secara disengaja dan bertujuan menyatakan maksud. Kemudian ada tanda dan sistem. Kesamaan antara Saussure dan Peirce adalah bahwa mereka berdua mencari makna dalam hubungan struktural, tetapi Saussure menganggap hubungan baru bahwa antara tanda dan tanda-tanda lain dalam sistem yang sama, yaitu hubungan antara tanda dan tanda-tanda lain yang bisa jadi tetapi tidak. Jadi arti dari manusia tanda ditentukan oleh bagaimana ia dibedakan dari tanda-tanda lainnya. Jadi manusia bisa berarti bukan binatang atau bukan manusia atau bukan anak laki-laki atau bukan Tuhan. Menurut model makna ini, yang ditandai adalah konsep mental yang kita gunakan untuk membagi realitas dan mengkategorikannya sehingga kita dapat memahaminya. Batas-batas antara satu kategori dan yang lainnya adalah buatan, bukan alami, karena alam semuanya adalah sepotong. Nah, bingung kan? Sama, saya juga bingung. Tapi saya di sini akan mencoba untuk sedikit memperjelas maksud dari slide yang ini. Jadi kesamaan antara Saussure dan Peirce adalah bahwa mereka berdua mencari makna dalam hubungan struktural, dan ada pula perbedaan dari kedua teori ini, yaitu yang pertama menurut Peirce, semiotika didasarkan pada logika. Kemudian logika itu membuat orang-orang bernalar, dan penalaran itu melalui tanda-tanda. Dan dari tanda-tanda ini membuat kita berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberikan makna. Dan menurut Peirce juga, tanda-tanda berkaitan dengan
objek yang menyerupainya. Keberadaannya memiliki hubungan sebab akibat dengan tanda-tanda atau karena ikatan konvensional dengan tanda-tanda tersebut. Oleh karena itu, teori Peirce berlaku secara umum. Dan untuk contohnya, karena ini bersifat umum, jadi Peirce itu membagi beberapa klasifikasi. Dan untuk contohnya itu asap, ada asap sebagai tanda dari api. Dan ada pula teori menurut Ferdinand de Saussure. Menurut dia, semiotik dibagi menjadi dua bagian, yaitu penanda atau signifier dan pertanda atau signified. Penanda dilihat sebagai bentuk atau wujud fisik, sedangkan pertanda dilihat sebagai makna yang terungkap melalui konsep. Dan relasi antara penanda dan pertanda adalah berdasarkan konvensi atau perjanjian. Jadi pokoknya perbedaannya itu kalau Peirce itu teorinya itu bersifat umum, sehingga antar objek dan tafsirannya itu saling berkaitan. Sedangkan Saussure itu tidak ada hubungannya antara yang tadi, antara pertanda dan penanda itu tidak ada hubungannya, sehingga harus ada kesepakatan sosial atau konvensi agar makna tersebut ada. Seperti itu. Kemudian ada juga semiotika dan makna. Semiotika melihat komunikasi sebagai generasi makna dalam pesan, baik oleh encoder atau decoder. Makna bukanlah konsep yang absolut dan statis yang dapat ditemukan dengan rapi di dalam pesan. Makna adalah proses aktif semiotik yang menggunakan kata kerja seperti membuat, menghasilkan, atau bernegosiasi untuk merujuk pada proses ini. Negosiasi mungkin adalah yang paling berguna dalam hal itu, menyeratkan kesana kemari, memberi dan menerima antara orang dan pesan. Makna adalah hasil dari interaksi dinamis antara benda, penaksir, dan objek. Itu secara historis terletak dan mungkin berubah seiring waktu. Bahkan mungkin berguna untuk menghilangkan istilah makna dan menggunakan istilah yang jauh lebih aktif dari Peirce, semiosis dengan tindakan menandakan. Jadi maksud dari slide ini adalah semiotik itu adalah ilmu yang mempelajari tanda, dan setelah tanda itu ditafsir, maka akan ada makna yang dihasilkan. Mungkin seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan jika ada pertanyaan silakan bertanya. Terima kasih.